Reformasi 1998 tahun sekarang. 1. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemampuan pembangunan yang pesat. Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. 2. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang Istimewa MPR adalah sidang yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atau sidang tahunan majelis untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban alur Presiden atas pelaksanaan putusan majelis. Yang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntunan reformasi. Diantaranya yaitu 1. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. 2. Ketetapan MPR nomor 9 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. 3. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR No 11 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa. 4. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. 5. Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkontraksi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung.
cara pelaksanaannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Perkembangan ekonomi. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan. Di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Di pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Menjualnya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Pengurangan utang luar negeri. Pengurangan utang luar negeri dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti meningkatkan penerimaan negara, efisiensi pengeluaran, meningkatkan investasi, dan diversifikasi ekonomi. 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. B. Pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan, pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut yaitu 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk memperoleh informasi. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK. Namun, perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan kompetensi. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 3. Kurikulum 13. Kurikulum 13 menekankan pada kompetensi
berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Terdapat beberapa warisan Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO atau UNESCO, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Batik, Wayang Kulit, Angklung, Tari Saman, Noken, dan Gamelan.